Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut panduan pengisian kuesioner monitoring fasilitasi pengembangan kelompok tani hutan menuju KTH Mandiri tahun 2022. Pertama-tama, untuk Bapak Ibu masuk ke sini, Bapak Ibu silakan klik link yang dikasih oleh panitia. Kemudian diarahkan ke Google Form. Baik, nah di sini tampilan utama kuesioner monitoring fasilitasi pengembangan kelompok tani hutan menuju KTH Mandiri tahun 2022. Bapak Ibu silakan scroll ke bawah. Nah di sini Bapak Ibu tinggal isikan apa yang pertanyaan yang ada di sini. Di sini ada keterangan bintang merah yang artinya fill ini harus diisi. Jadi Bapak Ibu nggak akan bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya sebelum fill-fill yang ada bintang merah ini terisi semua. Terus kemudian klik di sini. Misalkan saya ketikkan nama KTH Abata Sukses. Lanjut ke bawah, alamat dengan format nama desa, nama kecamatan, nama kabupaten. Kemudian pilih provinsi. Sini saya ambil contoh Sumatera Utara. Kemudian nama ketua kelompok. Di sini saya isikan nama saya Minggus. Kemudian nomor handphone. Klik next. Di pertanyaan berikutnya, apakah Anda sudah mengikuti sosialisasi fasilitasi pengembangan KTH menuju KTH Mandiri? Di sini silakan pilih ya jika iya, jika sudah silakan pilih tidak jika tidak. Di sini saya pilih ya. Kemudian, apakah Anda mengikuti bimbingan teknis pendampingan rencana kegiatan fasilitasi pengembangan KTH menuju KTH Mandiri? Saya klik ya. Kemudian, setelah mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis pendampingan rencana kegiatan fasilitasi pengembangan KTH Mandiri, apakah Anda sudah memahami sepenuhnya materi yang disampaikan dalam sosialisasi dan bimbingan teknis pendampingan fasilitasi pengembangan KTH menuju KTH Mandiri? Saya pilih ya. Kemudian, apakah dana fasilitasi sudah masuk ke rekening KTH? Saya jawab ya. Kemudian klik next. Nah, di pertanyaan berikutnya, di sini ada sebutkan realisasi alokasi dana fasilitasi yang sudah dipergunakan untuk kegiatan pengembangan KTH sampai dengan saat ini. Jadi realisasi alokasi dana ini yang sesuai proposal yang Bapak Ibu kirim ke kami. Dan kemudian angka rencana anggaran dan realisasi yang ada, ini angka yang sumber dananya dari bantuan fasilitasi kita ya Bapak Ibu. Nah di sini ada rencana anggaran kelola kelembagaan. Jadi di kolom di sini Bapak Ibu hanya bisa mengetikkan angka. Misalkan saya kasih contoh rencana anggaran kelola kelembagaan, saya isikan 1 juta. Seumpamanya di anggaran kelola kelembagaan di proposal yang diusulkan ke kita ada 1 juta. Saya klik di sini 1 juta. Kemudian realisasi anggaran kelola kelembagaannya. Jadi realisasinya yang sudah terpakai sampai dengan saat ini, misalkan baru kepakai 500.000. Lanjut ke lampiran bukti foto kegiatan. Jadi lampiran bukti foto ini bisa berupa kwitansi, bisa berupa foto kegiatan, bisa berupa barang yang dibeli. Silakan Bapak Ibu klik di add file di sini. Besaran file yang bisa diupload di sini maksimal 10 Mbps. Dan banyaknya file yang bisa diupload sebanyak 5 file. Nah, di sini file yang bisa diupload hanya file yang berbentuk gambar, yaitu JPG. Kita klik di sini, select file from your device, artinya pilih gambar yang ada di perangkat kita. Di sini misalkan saya ngambil contoh gambar logo LHK. Nah, setelah terupload di sini ada keterangan judul dari file tersebut. Klik upload. Jika sudah, silakan klik tombol next.
Oke, pertanyaan selanjutnya, dari total yang sudah dipergunakan atau direalisasikan, berapakah yang sudah dibuat SPJ-nya? Jadi misalkan begini, dana yang sudah dipergunakan itu ada 1 juta total keseluruhannya. Kemudian yang sudah dibuatin SPJ-nya seumpamanya dari 1 juta itu baru 700.000. Berarti yang kita ketikkan di sini 700.000. Nah, kemudian di pertanyaan selanjutnya, dari total dana yang sudah dibuat SPJ-nya, artinya yang 700.000 tadi, berapakah pajak yang harus dibayarkan? Misalkan dari 700.000 itu kita harus membayar pajak sejumlah seumpamanya 70.000. Nah, kita tulis di sini 70.000. Kemudian jika pertanyaan sebelumnya jawabannya ya, berapakah pajak yang sudah dibayarkan? Artinya dari jumlah pajak 70.000 ini yang harus dibayarkan, berapa yang sudah kita bayarkan? Misalkan dari 70.000 kita belum bayar sama sekali, nggak apa-apa ditulis 0 di sini. Ditulis 0. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan secara swadaya. Sebutkan kegiatan kelola kelembagaan yang dilaksanakan secara swadaya. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan ketikkan kegiatannya itu apa yang dilaksanakannya secara swadaya. Seumpama saya tulis kegiatan swadaya. Selanjutnya, sebutkan kegiatan kelola kawasan yang dilaksanakan secara swadaya. Silahkan deh Bapak Ibu sebutkan nama kegiatannya. Ini saya kasih contoh aja ya. Selanjutnya, sebutan kegiatan kelola usaha. Silakan Bapak Ibu isi. Selanjutnya, permasalahan yang dihadapi saat pelaksanaan fasilitasi. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu ada kendala apa dalam perjalanannya kegiatan ini, ada masalah apa, silakan diketikkan di sini, diisikan di sini. Seumpamanya saya ambil contoh, saya nggak ada masalah apapun gitu kan, silakan terus kita isi aja, tidak ada masalah. Misalkan sudah betul semua, udah nggak ada yang mau dirubah, Bapak Ibu klik submit deh. Nah, setelah disubmit, di sini ada keterangan your response has been recorded. Artinya data yang udah Ibu isi udah tersimpan di dalam database kami. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.